Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biluzumil jamaah wassam'i watta'ah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ila akhiri ayat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rizki, yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul meskipun hanya dengan kamera. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Agung, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita sangatlah sadar Indonesia merupakan negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, sangatlah wajib bagi kita mengetahui bagaimana dakwah para pendahulu kita di Nusantara ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali songo lah yang merumuskan strategi dakwah atau strategi kebudayaan secara lebih sistematis. Terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan kebudayaan di Nusantara pada umumnya. Dalam pengantar buku Atlas Wali Songo, Yai Haji Said Akil Siraj mengatakan para wali memiliki metode dakwah yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak dengan serta-merta, tidak dengan cara instan, sehingga Wali Songo perlu merumuskan strategi jangka panjang yang visioner. Tidak masalah bagi mereka jika harus mengenalkan kepada anak-anak, karena justru mereka yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa di masa depan. Kiai Said pun mengungkapkan strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu dengan tadrij atau bertahap. Misalnya ketika penduduk lokal pada saat itu masih sangatlah sering meminum minuman keras dan memakan makanan yang tidak halal, maka secara bertahap para wali akan meluruskan perilaku mereka tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Adapun yang kedua yaitu dengan adabul haraj atau tidak menyakiti. Menurut Kiai Said, dengan cara inilah para wali membawa ajaran Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka sebelumnya, tetapi justru malah memperkuatnya dengan cara-cara yang Islam. Kemudian Kiai Said pun mengungkapkan, para wali sangatlah sadar jika Nusantara ini adalah hal-hal yang sangat-sangat multi etnis, multi bahasa, dan multi budaya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran dan strategi dakwah para wali songo tersebut bisa kita teladani dan dikembangkan lagi oleh para pendakwah saat ini sesuai dengan konteks zaman. Agus Sunyoto dalam buku ini menyampaikan, gerakan dakwah para wali songo sangat merujuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui cara-cara yang damai, terutama melalui prinsip mawizatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, yaitu metode menyampaikan Islam dengan cara dan perkataan-perkataan yang baik. Oleh karenanya, pada masa itu, ajaran Islam dikemas oleh para wali songo sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat. Mereka membumikan Islam dengan adat dan budaya masyarakat setempat melalui proses yang disebut asimilasi dan sinkretisasi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan dakwah dengan metode seperti ini memanglah sangat memakan waktu yang lama, tetapi berlangsung dengan cara yang damai. Oleh karenanya, Thomas Arnold dalam buku The Passing of Islam mengatakan, tumbuh dan berkembangnya agama Islam di suatu daerah yaitu merupakan hasil jerih payah dari para ulama,
bukanlah pimpinan suatu negara. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.